ada yang lagi kepikiran tentang masa depan atau apapun, gimana kabarnya? Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku mau bicarain tentang bagaimana kita untuk menjadi independen. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, izinkan aku memperkenalkan diri aku dahulu. Nama aku Anita Octavia Mamulang, biasa dipanggil Anit, dan aku dari kelas 3H. NPM aku 0211233343. Aku juga dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Emang sih dari Fakultas Ekonomi Bisnis, tapi topik yang diomongin kali ini tuh ada kok berpengaruhnya untuk bisnis, untuk menjadi pengusaha. Kan gak mungkin dong kita harus menye-menye, punya karakter menye-menye. Kita kan harus memiliki karakter independen gitu. Kita langsung masuk ke topiknya. Sering gak sih kalian tuh di dalam kehidupan sehari-hari ngerasa bergantung sama teman-teman atau sama orang terdekat, misalkan orang tua atau bahkan pacar gitu. Misalnya kayak aku nggak akan datang ke tempat itu kalau teman aku nggak datang, atau contoh kecilnya juga kayak aku belum mau masuk ke ruangan itu deh kalau teman aku belum datang. Sering gak sih kalian kayak gitu? Kadang-kadang sih, kadang-kadang. Tapi pasti ada lah ya kesempatannya dimana kalian pasti ngerasain hal-hal kayak gitu. Tanpa kita sadari, hal-hal kayak gitu tuh bisa berpengaruh signifikan untuk diri kita sendiri, karena yang namanya ketergantungan itu cukup mempengaruhi ya. Misalnya kalau teman kita nggak ada, kita jadi nggak datang nih ke acara ini. Padahal harusnya kalau kita datang kita dapat benefit loh, tapi karena kita nggak sama teman kita jadi melewatkan sesuatu yang harusnya kita terima kayak gitu. Itu contoh kecilnya dari pengaruh-pengaruh ketergantungan. Sebenarnya untuk menjadi independen itu nggak sesusah apa yang kita bayangkan kok gitu. Cuman memang untuk membiasakannya itu adalah yang susah gitu. Tips yang pertama itu menjadi independen yaitu harus mencintai diri sendiri. Itu adalah dasarnya. Karena kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri, pasti kita akan sering ngerasa minder, sering ngerasa nggak diterima, sering ngerasa kayak, aduh kayaknya aku nggak pantas deh buat ada di sini atau buat ada di lingkungan ini kayak gitu. Jadi kita tuh harus cintai diri kita sendiri dulu. Kita harus terima kalau oh iya diriku tuh begini, oh iya diriku kayak gini. Tapi di lain sisi mencintai diri sendiri itu bukan berarti kayak kalau kita punya kebiasaan buruk kita jadi kayak oh ya udah gue emang gitu orangnya, enggak seperti itu. Tapi kalau memang kita punya kebiasaan buruk, mungkin kita evaluasi. Misalnya oh iya aku mungkin gak diterimanya karena aku terlalu egois. Nah mungkin setelahnya itu kita evaluasi, ya udah deh aku berhenti untuk menjadi egois. Cuman bukan berarti kita itu jadi menerima masukan-masukan orang lain yang ternyata malah menjatuhkan kita gitu. Yang pertama itu mencintai diri sendiri. Terus selanjutnya yang kedua itu adalah berpikir secara mandiri. Berpikir secara mandiri jadi kayak tadi kita menghindari yang namanya ketergantungan sama teman. Kalau misalkan gak ada teman nanti aku takut gak ditemenin, aku takut susah buat adaptasi sama orang lain kayak gitu. Diusahakan untuk menghindari pikiran-pikiran kayak gitu, karena itulah yang jadi ngehambat kita untuk bisa menjadi independen, untuk bisa menjadi mandiri, untuk bisa menjadi seseorang atau individu yang bebas. Lalu yang terakhir poin pentingnya itu adalah mengambil tanggung jawab. Jadi kalau misalkan untuk menjadi independen itu kita tuh harus bertanggung jawab sama resiko-resiko yang ada atau sama sesuatu yang kita lakuin gitu. Jangan sampai terlalu bebas juga, akhirnya kita tuh jadi kayak aku nggak mau bertanggung jawab kalau aku udah ngelakuin ini kayak gitu. Aku nggak mau bertanggung jawab kalau aku udah melakukan sesuatu hal kesalahan kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang salah ya. Jadi sebenarnya poin-poinnya banyak untuk menjadi independen gitu. Namun yang paling penting itu adalah yang 3 hal tadi. Yang pertama mencintai diri sendiri, dan yang kedua itu berpikir untuk mandiri. Yang ketiga itu adalah untuk bisa bertanggung jawab dari apa yang udah kita lakukan. Oh iya, sama ada satu masukan lagi, satu pesan lagi. Kalau misalkan independen itu bukan berarti cuma buat perempuan-perempuan doang. Mungkin di sosial media sekarang tuh trennya kan independent woman kayak gitu kan teman-teman.
Ya, cuman independen itu nggak berlaku cuma untuk perempuan, tapi siapa saja, siapapun, terlepas dari apapun gendernya, mau pria, mau wanita, seseorang itu harus bisa independen, karena independen itu adalah bare minimum untuk kita bertahan hidup. Kalau kita ketergantungan terus, kita mungkin susah ya untuk survive kayak gitu. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hal itu menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.